Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, pada pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita, saya mengajak kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 130 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Namun sebelum kita membaca, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengangkat puji dan syukur hanya kepadamu atas segala penyertaan Tuhan, atas segala kasih setia Tuhan yang terus nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah menyertai kami dalam peristirahatan kami tadi malam, sehingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan selamat, dengan penuh sukacita oleh karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini, dan firman-Mu ini mengambil bagian dalam kehidupan kami, dan kami jadikan sebagai sulu dan pedoman dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 130 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini diberikan satu tema, yaitu Tuhan, dengarkanlah suaraku. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini tentunya kita pernah meminta tolong atau meminta bantuan kepada orang lain. Kita meminta tolong karena kita percaya bahwa orang tersebut bisa menolong kita untuk keluar dari masalah kita. Nah, dalam seruan pemazmur ini dalam ayat 1 ada ungkapan perasaan, ungkapan hati yang begitu dalam kepada Tuhan. Ayat 1, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Memperlihatkan bahwa pemazmur pada saat itu mengalami pergumulan yang begitu berat. Dan dalam pergumulannya ia berdoa dan ia meratap. Ia berseru kepada Tuhan. Dalam pergumulannya pemazmur menyadari bahwa jangan-jangan karena dosanya kepada Tuhan sehingga ia mengalami pergumulan saat itu. Itulah sebabnya dalam ayat 3 pemazmur memohon pengampunan, sekaligus ia meyakini bahwa Tuhan yang penuh kasih akan mengampuni kesalahannya dan menolongnya keluar dari jurang
yang dalam itu atau dari kesusahan yang dirasakan oleh pemazmur pada saat itu. Dalam kesusahannya pula, ia merendahkan diri di hadapan Tuhan sembari mengakui keadilan dan kemurahan Tuhan. Dia mengagungkan kebesaran Tuhan dalam pergumulannya pada saat itu. Karena dia tahu bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih. Untuk itu, ia menaruh harap yang begitu besar kepada Tuhan. Dalam ayat 6 dikatakan, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Jika pengawal yang mengharapkan pagi, karena ada kebebasan setelah pagi tiba. Jika ia menjaga pada malam hari, maka pada pagi hari dia akan berhenti bekerja dan dia akan beristirahat. Dan kerinduan pemazmur pada Tuhan lebih daripada sekedar mau beristirahat seperti pengawal di pagi hari. Bisa kita bayangkan betapa begitu besarnya kerinduan pemazmur kepada Tuhan, dan kerinduan itu karena ia percaya kepada kasih Tuhan yang akan mengangkat dia untuk keluar dari jurang yang dalam. Dia berseru, dia meminta tolong kepada Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhan itu penuh kasih dan kemurahan. Dia sanggup menolongnya untuk keluar dari permasalahan yang ia alami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seruan pemazmur ini mengajak kita semua untuk semakin menaruh harap hanya kepada Tuhan Allah. Pemazmur mengajak kita untuk berserah kepada kasih Allah dan mengimani kasih Allah dalam kehidupan kita. Dalam ayat 7 dikatakan, berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab Tuhan ada kasih setia dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Pembebasan yang dimaksudkan di sini adalah pembebasan yang memulihkan. Dan itu digenapi dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita, untuk membebaskan kita dari maut karena dosa, untuk membawa kita pada kehidupan kekal. Jadi mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasih Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Allah bahwa Dia sanggup memulihkan kehidupan kita, sanggup menolong kita. Teruslah menaruh harap pada Tuhan, berserah serta berseru kepadanya. Apapun situasi dan kondisi kita, Tuhan sanggup menolong dan membebaskan kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu ya Tuhan pada saat ini. Tuhan telah menyertai kami dalam mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang baru saja kami renungkan bersama pada pagi hari ini boleh menuntun kehidupan kami untuk semakin berseru dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sampai pada saat ini. Lanjutkanlah pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami selalu aman dan selalu merasakan sukacita oleh karena penyertaan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu kepada mereka, sehingga mereka boleh merasakan penyertaan Tuhan melalui kesembuhan.
Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, hadirlah Engkau bersama-sama dengan mereka, memberkati mereka, menghibur dan menguatkan iman percaya mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita, tetapi memiliki pengharapan akan kasih setia Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesejahteraan dalam bangsa dan negara kami ini, sehingga kami semua dapat menerima damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, juga kami berdoa untuk pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke pelosok. Berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, berikan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka dapat membimbing kami, mengarahkan kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kehidupan kami pada hari ini kami hanya serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami dalam segala aktivitas kami masing-masing, dalam segala pekerjaan kami masing-masing. Tuhan memberkati kami, sehingga kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita, dan kami bisa menyelesaikannya oleh karena penyertaan dari Tuhan. Nama Tuhan selalu kami puji dan kami permuliakan. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.